Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu pada hari ini. Pada kesempatan ini berdasarkan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 harus diadakan unwizing penjelasan tentang paket pekerjaan. Dalam hal ini paket yang dimaksud adalah paket berkala untuk ruas jalan Krisik sepanjang 8,3 km. Paket tersebut berada di lokasi Kecamatan Talaga dan Bantar Ujek, jadi ada di 2 kecamatan. Kabupatennya Kabupaten Majalengka, mulai dari kilometer 79 sampai ke 87. Untuk jenis pekerjaan pada paket berkala di ruas jalan Talaga Krisik bisa dilihat di monitor, meliputi pekerjaan berbutir, pekerjaan aspal, serta pekerjaan bangunan pelengkap lainnya. Untuk jenis perkerasan aspal di sana mungkin karena berkala jadi 1 lapis, namun ada beberapa perbaikan di badan jalannya yang mungkin sebagian ada yang harus diperbaiki dulu lapis pondasinya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti di dokumen pengadaan Bapak-Bapak Ibu-Ibu bisa dipelajari. Mungkin ada pertanyaan atau yang mau disampaikan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kami persilahkan. Izin bertanya, saya dari PT Jaya Abadi ingin bertanya tentang mekanisme pelaksanaan, Pak. Untuk ruas jalan tersebut kan lebar badan cukup kecil ya, Pak. Saya mau nanya untuk mekanisme pelaksanaan hotmix-nya itu seperti apa? Apakah melakukan rekayasa lalu lintas atau menunggu lalu lintas sepi, Pak? Terima kasih. Tadi pertanyaan dari PT Jaya Abadi mengenai teknis pelaksanaan di sana. Memang ruas jalan di sana itu lebarnya itu lebih 5 meter dengan kontur ya tanjakan dan turunan. Untuk teknis pelaksanaan di sana disarankan sih sebelum pelaksanaan memang harus koordinasi dengan pihak-pihak terkait di sana, pihak baik aparat desa ataupun kepolisian di sana, karena di sana tuh kalau secara trafik lalu lintas memang tidak terlalu ramai, kebanyakan ya hutan ya, desa hutan toangan lah. Jadi yang sebelumnya paket yang sebelumnya itu dilaksanakan pada malam hari, bisa setengah badan jalan maksudnya gitu, atau dengan pengalihan rekayasa lalu lintas dengan full langsung 1 badan jalan. Tapi itu harus dikoordinasikan dulu dengan pihak terkait di sana kayak kepolisian dan aparat pemerintahan desa di sana. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Cukup buat Bapak Ibu-Ibu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erisa, tolong panggilkan Pak Tino. Saya mau nanya laporan bulanan yang pekerjaan di sana, di Pak Tino ya. Waalaikumsalam. Masuk Pak. Ya. Oh, Pak. Ya Pak Tino, duduk. Betul. Ya. Oke. Pak, saya mau nanya progres laporan bulanan yang pekerjaan di ruas Majalengka Talaga, Pak. Untuk yang ini ya, bulan ini. Ya, baik, Pak. Siapa? Kebetulan ini saya juga bawa laporan progres, laporan mingguan, bulanan sama hariannya untuk paket yang Majalengka Talaga. Ini bulanannya
sampai bulan sekarang itu laporan progres pekerjaan bulan sekarang, bulan kedua ini Pak, ini tuh 15%, berarti dari rencana kita 10%, realisasi 15, berarti DPASI plus 5% untuk pekerjaan ini. Oke, berarti tidak ada keterlambatan ya. Alhamdulillah tidak ada keterlambatan untuk di bulan ini. Nah, itu untuk laporan bulanannya nyambung ya dengan yang laporan mingguan. Ya, Atau gimana? Coba jelaskan dulu bagaimana. laporan kita per bulannya itu terdiri dari laporan bulanan, mingguan, dan harian. Jadi laporan bulanan itu merupakan rekapan dari laporan mingguan, dari minggu 1 sampai dengan minggu keempat, direkap menjadi satu laporan bulanan. Sedangkan laporan mingguan sendiri, dalam satu minggu itu kita bagi menjadi 7 hari kerja. Dan ini rekapan per minggunya itu rekapan dari opnam harian kita. Jadi di tiap hari kita melakukan opnam di sore hari atau pas kegiatan udah beres, kita melakukan estimasi volume progres hari itu, kemudian kita tuang dalam satu laporan harian yang di sini ada jenis bahan yang digunakan, ada peralatan, dan volume yang dikerjakan pada saat hari itu. Kemudian laporan harian ini juga diperiksa sama direksi teknis atau konsultan yang kemudian disetujui oleh direksi lapangan oleh kita. Nah, dari laporan harian ini kita rekap per 7 hari sesuai dengan kesepakatan kita di PCM mungkin. Jadi laporan mingguan, bulanan terdiri dari 4 minggu. Jadi 3 laporan ini nyambung, Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Tino atas penjelasannya. Ya, pesan saya mungkin jangan sampai terlewat Pak dari laporan hariannya, karena mungkin kalau untuk merekap kan kalau ada 1 hari terlewat akan mengganggu ke minggu berikutnya Pak. Siap. Insya Allah tidak akan terlewat. Oke, Terima kasih, Pak. terima kasih Pak Tino. Ya, sama-sama. Halo? Assalamualaikum? Dengan Pak Kus ya? Iya, yang pelaksana paket Ciledug. Ya, tolong kalau bisa hari ini juga ke ruangan kantor, bawa sampel yang hasil kemarin koring itu. Ya, siap. Saya tunggu ya. Ya, jangan lama-lama ya, Pak Kus ya. Ya, terima kasih. Abi Abus. Ya, silakan masuk. Ya. Oh. Ya. Berdua aja. Betul Pak. Ya. Perkenalkan Pak, ini tim saya bagus Pak di Oh. lapangan. Bapak sendiri Bagus ya? Iya, Yang tadi bagus, saya Pak. telepon ya? Betul Pak. Ya. Gimana? Di bawah? Iya, ini yang Bapak beritakan saya udah bawa. Hmm. Ada beberapa sampel. Ya. Seperti ini sampelnya. Ini yang penghamparan kapan? Ini yang penghamparan tanggal 25 Pak. Itu berapa ton sehari? Itu 200 ton Pak. Ya. Iya. Berarti rata-rata produksi per hari 200 ton ya? Betul Pak. Itu minimal mungkin? Iya. Saya akan pertahankan juga 200 ton. Ya, bagus. Itu panjang paketnya berapa? Panjang paketnya 3 kilo 150 meter. Dengan lebar 9 meter Pak. Berarti ini sampel yang penghamparan Tanggal tanggal 25. Betul Pak. Ya. Berarti ini pengambilan Bapak untuk per berapa nih ngambil sampel? Per 100 meter Pak. 100 meter. Iya. 100 meter ambil 2 atau tiga-tiganya ini 100 meter. Tiga-tiganya 100 meter Pak. Berarti dalam 100 meter 3 sampel. tiga titik korin berarti 6 ini. Betul Pak. Oh. Terus ini kan Bapak lakukan kan buat pengujian ya, buat nyari ketebalan sama kepadatannya. Setelah diambil sampel, terus Iya, Pak. Bapak lakuin apa?
langsung dihitung Pak ketebalan Pak di setiap sampel. Oh, Nah, saya akan menunjukkan Pak, satu sampel ini saya akan menggunakan alat mistar Pak. Nah, di sini ada benda uji dengan bentuk lingkaran. Saya ambil satu sisi saja Pak. Saya contohkan satu sampel di satu ini ketebalannya. Nah, seperti ini Pak. Oh, ini 3,7 gitu Pak. Langsung saya catat. Seperti itu Pak. Ya, Dalam satu kalau sampel. maaf saya potong. Ya. Kalau alat buat ngambil sampelnya ada Maksudnya buat ngambil sampel ini nih. ada mesin coring gitu Pak. Oh, core drill itu. Core drill itu. Ya, Ya benar. betul Pak. Ya, lanjutin. Untuk kepadatannya mungkin di lab Pak yang bisa ngejelasin. Saya ambil ketebalannya saja Pak. Oh, gitu. Karena harus di lab. Oh. Mungkin ada informasi dari Bapak gitu untuk arahan kami. Bapak udah lama di lapangan, Pak? Sudah Pak. Gini ya, Pak. Mungkin saya akan sedikit ngasih ya masukan buat Bapak karena berdasarkan spesifikasi teknis yang dipakai sekarang nih di spek visi 2 tahun 2018 ya kalau nggak salah. Nah, di situ kalau Bapak baca di situ ada tentang pembayaran dan cara pengukuran. Jadi untuk penghamparan aspal yang dihampar di lapangan sama Bapak tuh, sama tim, kita diwajibkan untuk melakukan pengambilan benda uji. Minimal dalam 100 meter itu 2 titik benda uji. Terserah, bisa random, maksudnya nggak usah di STA tertentu, misalkan STA 25, 50. Sebenarnya ya asal dalam rank satu penghamparan itu, dalam rentang jarak 100 meter diambil 2 benda uji. Bapak tadi melakukan ini kan, ini ada 6 nih, Betul Pak. ini diambil dalam satu link 100 meter yang sama gitu ya. Betul. Sebenarnya cukup dua aja gitu. Oh, Gitu. siap. Jadi, itu satu. Kedua, untuk pengukuran ketebalan tuh kalau pakai mistar seperti ini kayaknya kurang akurat. Oh gitu Pak. Itu bukannya tidak benar ya, ya kurang akurat. Nah, karena buat ketebalan Bapak sebaiknya menggunakan sigmat atau jangka sorong, Oh, itu lebih akurat. Bapak pasti tahu lah sigmatnya. siapa Gitu. Pak? Oh ini ya. Alat ukur seperti ini. Sebaiknya kalau pengukuran ketebalan aspal atau benda uji pakai alat ini ya. Ini namanya jangka sorong atau lebih dikenal dengan nama sigmat ini ya. Banyak lah beli juga. Jadi kalau pakai ini kan lebih tepat nih ukurnya. Lebih akurat Pak ya. Jadi lebih akurat lah. Contoh misalkan ini benda uji nih. Ya. Jadi jangan satu sisi aja dari benda uji ini. Minimal kita pakai 4 sisi lah. Misalkan sini kita tandai dulu. 4 titik Pak ya. Ya, kita tulis STA di sini, misalnya STA berapa gitu. Lajur kiri atau lajur kanan, tulis R atau L gitu. Nah, setelah kita tandai, kita ukur pakai ini. Oh, Ini tinggal baca. Jadi satu sampel ini ada 4 pengukuran. siap Pak. Kita ambil rata-ratanya nanti. Oh, hasilnya itu Ya. rata-ratanya Ada 4 nih, di rata-ratakan. dirata-ratakan gitu. Siap. Buat satu titik ini. Buat satu benda uji Pak. Ya, begitupun buat sampel yang lainnya. Oh, betul. Itu. Terus sampel ini juga kan dipakai buat uji kepadatan ya Pak. Iya, betul Ya. Pak. Jadi satu benda uji ini bisa dipakai buat ketebalan Ya, sama kepadatannya. kepadatan. Tapi Bapak jangan misalkan sampel ini STA-nya ini buat ketebalan, tapi density-nya ambil lagi di STA yang sebelahnya misalnya gitu. Siap Pak, tidak Pak. Jadi satu sampel ini buat kepadatan sama ketebalannya. Tuh. Terus kan hamparan Bapak ini kan bervariatif nih. Betul Pak. Ada yang tebal, ada yang agak tipis gitu ya. Ketebalan di gambar itu 4 ya, rencana 4 ya. Iya. Ya. Jadi buat ketebalan itu ada faktor toleransinya. Nah, plus minus 3. Jadi kalau hasil coring Bapak ini saya ukur atau kita ukur toleransinya masih antara 0 sampai 1. Ada koreksi pembayaran di harga satuannya. Jadi kalau 0 sampai 1 ya dibayar 100% harga satuan.
Tapi kalau misalkan Hmm. kurangnya 1 sampai 2, Iya. pembayarannya 70%. Harga satuannya gitu. Yang terkoreksi harga satuannya 72%. Dikalikan nanti volumenya, kuantitasnya. Terus kalau 2 sampai 3 Iya. itu 55%. Tapi kalau Bapak menghampar yang harusnya 4, dihampar 3,6 katakanlah, Iya. itu kan udah lebih dari 3 Iya. batas toleransi. Itu Pak, Ya itu ya wayahna Bapak perbaiki. diperbaiki ya Pak. Ya, perbaiki itu ya itu Bapak bongkar itu. Oh, kita ulang lagi ya Pak. Ya, ulang. Nanti kita cek lagi. Hmm. Kalau oke, sesuai dengan hamparan, Hmm. Bisa dibayar ya Pak ya. bisa dibayar. Oh, siap Pak. Siap. Jadi- laksanakan, Pak. Makanya saya pesan ke Bapak-Bapak, Hmm. jangan bermain di ketebalan. Siap Pak. Siap. Kita laksanakan apa yang sesuai kita laksanakan. Yang sudah Yang- diatur Pak, ya. yang dispesifikasikan itu Pak. Ya, itu. Terus selain dari ketebalan, Hmm. ada juga koreksi Ya. dari kepadatan. Kepadatan minimal kita kan 98 nih. Hmm. Ya. Jadi kalau si sampel ini nih kepadatannya diuji di lab Ya. 98 atau mungkin 100 ya. Hmm. Ya kita harga satuan Hmm. terkoreksi 100%. Dibayar 100. 100%. Tapi kalau kepadatannya Hmm. antara 97 sampai 98, Hmm. ya dibayar cuma 90%. Hmm. Turun lagi kalau misalkan Iya. 96 sampai 97, Iya. ya itu 80%. Wah. Tapi kalau kepadatan Bapak di bawah 96, Hmm. ya sama kayak ketebalan, wayahna Oh. perbaikan. Wah, bahaya ini Pak. Ya. Kalau Bapak- Makanya saya berurusan Bapak di lapangan, siap Pak. satu yang harus perhatiin dalam penghamparan, kerataan, Siap. ketebalan juga cross check, terus hati-hati dalam pemadatan. Gitu. Dari alat pemadamnya Ya, Pak ya. Bapak kan dulu trial, ini kan berapa lintasan nih, Iya. jangan sampai berkurang tuh. Si operatornya kadang suka nakal, Betul Pak. Ya. disuruhnya 16 malah 12 gitu. Hmm. Nah itu ngaruhnya kepadatan. Gitu. Saya cuma ya pesen itulah. Ya betul Pak. Kalau Bapak menginformasikan ini, kita lakukan yang saya tadi belum informasikan. Wah, saya ini akan rugi nanti ya Pak ya. Ya baik jeleknya pekerjaan di lapangan, Hmm. ya berpengaruh buat Bapak juga. Hmm. Ya saya menyaranin Bapak bekerja sebaik mungkin, Siap, siap, siap. gak usah main-main. Siap, siap Pak. Siap laksanakan. Resikonya kan bongkar nih, Betul Pak. kurang dari 37, di bawah 37 dibongkar, Ya. diperbaiki. Betul. Kepadatan kurang dari 96 diperbaiki. Ya. Nah jadi 2 kali kerja Bapaknya. Bahaya. Kasihan buat Bapaknya nantinya. Sangat kasihan Pak. Iya. Jadi izin Pak, tim saya juga mohon di lapangan sesuai dengan arahan dan informasi dari Bapak pimpinan agar segera dilakukan dan perbaikan evaluasi. Kita saling cross check aja lah. Mungkin Ya. ada Pak Kus, ada Pak siapa? Ipoy Pak. Ipoy. Pak Ipoy gitu. Saling ingetin lah. Gitu. Ya. Barangkali kita suka lupa gitu ya. Iya. Kayak ngitung TR nih, Ya. kadang suka lupa. Gitu. Betul, Pak. Ini tuh lintasan keberapa gitu ya. Betul Pak, jangan sungkan Bapak ke lapangan juga. Gitu. Enggak, saya nggak suka sama kamu. Simpulannya ya, Bapak-Bapak makasih. Terima kasih banyak Bapak-Bapak udah kesini bawa sampel sesuai yang saya tadi minta ya. Saya cuma cross check aja gitu. Mungkin lain waktu ya saya juga ke lapangan. Siap Pak. Lihat. Siap. Terima kasih, Pak. Koordinasi Ya. Pak di lapangan. Siap. Arahannya dan monitoringnya. Ya mudah-mudahan kerjaan Bapak beres tepat pada waktunya. Siap. Amin. Tidak ada yang harus diperbaiki gitu ya. Ya itu sih harapan kami di sini sebagai Siap. owner dari pekerjaan Bapak. Siap Pak. Siap, Pak. Makasih banyak Pak Kus, Pak Ipoy. Terima kasih. Ya, lain waktu kita ketemu lagi. Oke? Ya, Siap. Sip. Baru sampai Chris. Jam berapa? Harus balik 5 menit ya. Saya juga sering lihat di belakang teman-teman udah ada pada datang. Ya, bagus lah kita di sini ya datang sesuai dengan waktunya. Ini Pak, mau melaporkan hasil pengujian kemarin. Ini pengujian ekstrak sama analisa saringan. Ini sampel yang pakai yang kemarin ya. Ya yang 2-3 hari lalu datang Pak. Ya karena
butuh waktu buat diekstraknya. Ya. Sekarang masih lanjut. Masih lanjut Pak, sampel yang lain. Oh ya guys, nanti saya mungkin siang saya ke kantor PTD Ya. yang sampai sore ya. Jadi saya pulang ya langsung dari sana gitu. Empat untuk beres, saya langsung pulang. Terus kalau anak-anak nih pulang biasanya jam berapa? Kalau rata-rata jam 4 kalau pas memang udah selesai pekerjaan. Tapi kalau ada pengujian yang memang harus dilaksanakan, kan itu juga beres. Kita nyeper waktu gitu Pak. Jadi jam 5 atau jam 6 kita pulang. Sesuai ekstrak atau pengujiannya itu diberesin dulu. Jangan sampai nanggung ya. Iya. Karena pengujian kan kita butuh waktu. Jadi kita harus memperkirakan misalkan nyampe nggak nih atau bisa nggak sampai kita jam batas pulang. Ya kalau memang lebih sedikit sih ya payahnya lah ya beresin aja dulu gitu. Kalau besoknya bisa dilanjut ya lanjut atau mungkin sampel yang baru ya, kalau anak-anak yang biasa pulang jam 4 atau lebih lah karena ada sesuatu yang harus dikerjakan ya bagus. Jangan sampai karena pekerjaan udah beres itu ya jam 3 udah beres itu pada pulang gitu. Atau jangan sampai pas masuk kerjanya juga santai aja nanti jam 8 aja, jangan. Karena ya kita bekerja di instansi pemerintah ya kita harus ikuti aturan pemerintah ya karena sesuai dengan Perpres nomor 21 tahun 2023 jam masuk kerja ASN atau non ASN jam 7.30 sampai 8 pagi ya. Pulang jam 16.00 atau jam 4 sore. Jadi saya harapkan ya kita di sini ya mengikuti aturan itu. Jangan sampai pulang sebelum waktunya. Itu sama aja kita korupsi. Jadi kan korupsi itu kan sebenarnya kan bukan hanya uang ya. Yang kita tahu kan cuma uang Iya. biasanya gitu. Tapi waktu juga ya jadi korupsi. Menurut saya sih gitu. Iya. Jangan sampai kita waktu juga dikorupsi sama kita gitu. Karena jam masuk kerja yaitu hal yang mendasar ya buat kita sebagai pekerja di pemerintahan. Jadi takutnya hal yang kecil aja kita sepelekan, lama-lama yang gede aja bisa juga gitu. Jangan sampai lah. Jadi jangan sampai kita di waktu kita korupsi. Kita terus semangat bekerja sesuai dengan aturan yang kita berlaku di lingkungan kita, termasuk mengenai jam kerja Perpres nomor 21 tahun 2023. Mungkin ya itulah kita harus terus semangat apapun yang kita lakukan dalam bekerja. Siap Pak. Oke.